Oke, kita lanjutkan ke struktur pengulangan. Umumnya, struktur pengulangan itu terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian inisialisasi atau kondisi awal sebelum kita melakukan pengulangan. Kemudian ada iterasi, yaitu aksi yang harus kita lakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus, ya. Kemudian ada badan sorry. Oke, kita lanjutkan ke struktur pengulangan. Jadi untuk struktur pengulangan itu terdiri dari 4 bagian, yaitu adalah inisialisasi. Jadi ini merupakan kondisi awal ya, atau aksi awal sebelum kita melakukan pengulangan. Kemudian ada iterasi. Jadi iterasi ini adalah membuat kondisi awal ya menuju ke kondisi akhir atau terminasi. Kemudian ada badan pengulangan. Jadi badan pengulangan ini adalah aksi atau instruksi yang mau kita lakukan secara berulang-ulang. Dan yang terakhir ada terminasi. Terminasi adalah kondisi akhir atau aksi yang dilakukan untuk menghentikan pengulangan. Ya. Nah, kalau tadi struktur percabangan ada 2, ya, yaitu if dan case. Kalau untuk struktur pengulangan itu ada 3. Ada for, ada while, ada repeat until. Ya. Nah, berdasarkan kondisinya, ya, pengulangan atau looping itu terbagi menjadi 2, yaitu unconditional looping dan conditional looping. Maksudnya apa? Kalau unconditional looping gitu ya, kita sudah tahu berapa kali akan mengulang. Ya. Nah, contoh dari unconditional looping adalah for. Jadi sebelum melakukan pengulangan kita udah tahu berapa kali kita akan mengulang gitu ya. Kalau conditional looping ya, kita tidak tahu berapa kali kita akan mengulang. Tapi yang kita tahu adalah kondisi berhentinya, gitu ya. Nah, contoh dari conditional looping adalah while dan repeat until. Kita bahas satu persatu. For dulu ya. Jadi for ini menghasilkan pengulangan sejumlah kali, gitu ya. Dimana kita udah tahu nih bakal berapa kali kita mengulang. Untuk struktur for sendiri itu ada 2 macam, yaitu ascending dan descending. Ya. Untuk bentuk umum for, ya notasi pseudocode-nya adalah ada for, kemudian ada pencacahnya, lalu kita isi pencacah itu dengan nilai awal, to, nilai akhir, do. Di sini ada keyword to, ya. To ini artinya ini adalah for ascending, gitu ya. Lalu di dalam for ada aksi yang akan kita lakukan berulang-ulang. Lalu setiap ada for maka harus ditutup dengan and for. Gitu ya. Nah, kalau kita notasikan ke dalam bahasa C, maka for kemudian ada kurung. Di dalam kurung kita tuliskan nilai awalnya atau inisialisasinya. Kemudian semikolon terminasi atau nilai akhirnya. Lalu semikolon lagi iterasinya. Ya, karena ini ascending, maka kita menggunakan operator plus. Ya, lalu di dalam badan programnya, ya, itu aksinya yang kita lakukan apa? Nah, untuk syarat-syarat kita melakukan ascending for itu adalah yang pertama, pencacah itu harus bertipe integer atau karakter. Kemudian, aksi yang kita lakukan boleh lebih dari 1. Gitu ya. Kemudian, nilai awalnya itu harus lebih kecil dari nilai akhir. Ya, nah, kita wajib menambah 1 atau lebih ya dari nilai awal agar dia bisa menuju ke nilai akhir. Untuk jumlah berapa kali kita mengulang, kita bisa menghitungnya dengan rumus nilai akhir kita kurangi dengan nilai awal, kemudian kita tambah 1. Ya. Contoh misalnya nilai awalnya itu 1, nilai akhirnya 10, berarti akan ada total pengulangan 10 dikurang 1 ditambah 1.
Berarti total ada 10 pengulangan. Gitu ya. Oke, ini contoh pseudocode-nya di mana kita mau mencetakkan hello world sebanyak 10 kali. Di sini kita butuh satu buah deklarasi yaitu i bertipe integer. Kemudian kita gunakan i sebagai pencahca kita sehingga kita tuliskan di sini for i diisi dengan 1 to 10 sampai 10. Do, lakukan ya maksudnya gitu ya. Kemudian write hello world. Lalu for kita tutup dengan N4. Jadi ketika I sama dengan 1, kita cetak hello world. I sama dengan 2, kita cetak hello world. Sampai seterusnya I sama dengan 10, kita cetak hello world. Kemudian I sama dengan 11, karena 11 itu lebih besar dari 10, maka dia berhenti. Gitu ya. Jadi di sini dia kita anggap bahwa ada iterasi otomatis yaitu menambah 1 gitu ya. Oke, kalau kita translasi ke bahasa C, kita tuliskan seperti ini di mana for, kemudian I sama dengan 1 nilai awalnya, kemudian I lebih kecil sama dengan 10 itu terminasinya. Jadi dia selama I itu lebih kecil sampai dengan 10, maka dia akan terus melakukan perintah mencetak hello world, ya. Kemudian di sini ada iterasinya di mana kita terus menambahkan 1 untuk pencacanya ya. Jadi I plus plus ini artinya I sama dengan I ditambah 1. Jadi dia akan terus menambah 1. Ya. Oke. Dari contoh yang tadi kita kan menampilkan hello world sebanyak 10 kali. Di latihan program ini Anda diminta untuk membuatkan pseudocode ya, mencetak angka terurut dari 1 sampai 10 ya. Oke, tadi kita bahas for menaik atau ascending, sekarang kita bahas yang descendingnya. Syaratnya itu ya masih sama, pencacanya bertipe integer atau karakter. Aksi yang dilakukan juga boleh lebih dari 1. Kemudian di sini nilai awalnya justru harus lebih besar dari nilai akhir. Kalau tadi pencacanya otomatis bertambah 1 atau lebih ya, bisa ya. Tapi kalau di sini kita buat pencacahnya otomatis berkurang 1 atau lebih ya, sehingga dia dari nilai awal bisa mendekati ke nilai akhirnya. Untuk jumlah pengulangan itu bisa kita lakukan dengan rumus nilai awal dikurang nilai akhir ditambah 1. Ini contohnya, ini mencetak angka terurut descending dari 10 sampai 1. Kita punya variabel di sini yang perlu kita deklarasikan, yaitu I bertipe integer. Kemudian deskripsinya itu for I diisi dengan 10 down to 1 do. Nah, kalau tadi di ascending kita menggunakan to, kalau di descending kita menggunakan down to. Artinya dia turun gitu ya, turun dikurangi 1 terus sampai si I itu sama dengan 1. Pokoknya kita cetakkan di sini adalah I-nya ya. Jadi yang kalau I sama dengan 10, cetak 10. Kalau terus I-nya dikurangin 1 jadi 9. I sama dengan 9 itu lebih besar dari 1 ya. Berarti kita cetak 9. Seterusnya sampai I sama dengan 1, I itu lebih besar sama dengan 1, masih terpenuhi, maka kita cetakkan 1. Ketika 1 dikurang 1 jadi 0, ya. 0 itu lebih besar sama dengan 1 enggak? Kalau untuk kasus itu tidak memenuhi ya, maka dia berhenti. Nih contohnya ya. Jadi kita cek itu I-nya lebih besar sama dengan 1 enggak? Selama ini terpenuhi, maka dia akan terus mencetak I-nya. Tapi kalau dia tidak terpenuhi, maka dia keluar dari pengulangan. Gitu ya. Secara simpelnya kita paham.
Oke, lanjut ke struktur while. Untuk bentuk umum pseudocode-nya, di sini ada while, kemudian ada kondisi, lalu do. Aksi yang akan kita lakukan berulang-ulang, jangan lupa kalau ada while, kita tutup dengan and while. Di sini, ya, yang menjadi kondisi adalah ekspresi bernilai boolean. Kalau kita translasikan ke bahasa C, maka dia menjadi ada proses inisialisasi di situ, ya, maksudnya adalah nilai awal. Kemudian ada while, ada terminasi atau ekspresi kondisinya di situ. Kemudian di dalam blok while, ya, itu ada aksi yang akan dilakukan berulang-ulang dan iterasi. Iterasi itu, ya, yang membuat nilai awal bisa mendekati terminasi atau nilai akhir. Oke, di sini kita punya contoh, ya. Saya notasikan dengan pseudocode sekaligus flowchart diagram, ya. Kasusnya sama seperti kasus for tadi, di mana kita akan mencetak hello world sebanyak 10 kali, namun kita menggunakan struktur while, ya. Kita butuh mendeklarasikan satu variabel, yaitu i bertipe integer. Kemudian di bagian deskripsi, kita lakukan inisialisasi dulu, yaitu i sama dengan 1, ya, atau i diisi dengan 1. Kemudian while i lebih kecil sama dengan 10, jadi selama i itu lebih kecil sama dengan 10, maka lakukan, ya, do, write hello world. Ada while, maka di sini kita tutup dengan and while. Oke, kalau kita notasikan dia menggunakan flowchart diagram, di sini ada terminator mulai, kemudian inisialisasi kita notasikan dengan simbol preparation, ya. Kemudian ada kondisi di sini kita notasikan dengan diamond untuk mengecek apakah i itu lebih kecil sama dengan 10. Kalau benar, maka kita lakukan perintah cetak hello world, kemudian i-nya kita tambah 1. Lalu kita balik lagi ke atas ke kondisi, cek lagi apakah i-nya lebih kecil sama dengan 10. Kalau benar kita cetak hello world, ya. Kemudian i-nya kita tambah 1 lagi, ya. Begitu seterusnya sampai nanti i-nya itu misalnya di posisi 10, apakah i-nya lebih kecil sama dengan 10? Masih benar, ya, kita cetak hello world, kemudian i yang 10 tadi kita tambah 1 menjadi 11. Lalu kita naik lagi ke kondisi di sini, kalau i, ya, 11 itu lebih kecil sama dengan 10, tidak. Kalau salah, maka kita selesai. Gitu, ya. Oke, ini kalau kita translasikan, ya, notasi pseudocode atau flowchart diagram tadi ke bahasa C. Ya, di sini kita deklarasikan i, lalu i-nya kita isi dengan 1, lalu while kita cek kondisinya di sini apakah i lebih kecil sama dengan 10. Kalau tidak, maka kita lakukan perintah write tadi menjadi printf hello world, lalu i++, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke struktur repeat until. Untuk bentuk umumnya di sini ada repeat, kemudian ada aksinya gitu, ya. Kemudian until kondisi. Di sini kalau tadi while kita melakukan pengecekan kondisi di awal, tapi kalau di repeat kita melakukan pengecekan kondisinya di akhir pengulangan, gitu, ya. Nah, kalau kita notasikan dia ke bahasa C, ya, di sini ada inisialisasi, ya, kondisi awalnya, kemudian repeat menjadi do, lalu di dalam blok do-nya ada aksi dan ada iterasi, lalu di bagian setelah penutup blok do-nya ada while terminasinya atau kondisinya di sini, ya. Nah, nanti di sini setelah while kondisi kita tutup dengan semikolon. Masih kita gunakan contoh yang tadi, tapi di sini kita menggunakan struktur repeat until, ya.
Masih sama, kita butuh mendeklarasikan I bertipe integer, kemudian di deskripsinya I-nya kita isi dengan 1, kemudian repeat ya, lalu kita cetakkan hello world-nya until I-nya lebih besar dari 10. Jadi sampai I-nya itu nanti lebih besar dari 10. Nah, di sini ya yang agak membuat bingung. Kenapa? Karena di pseudocode kita membuat itu lebih besar dari 10. Tapi ketika kita translasikan ke bahasa C, kita tetap menulisnya I-nya itu lebih kecil sama dengan 10. Ya. Nah, ini kalau tadi di flowchart diagramnya diamondnya atau kondisinya itu setelah preparation, tapi di sini justru kondisinya itu setelah proses yang mau kita ulang-ulang, setelah aksinya. Ya, oke. Nah, di sini untuk eh, bahasa C-nya ya sama seperti yang tadi, hanya saja kalau tadi while, namun di sini do. Kemudian setelah tutup bloknya baru ada while conditionnya ya, dimana I-nya itu apakah lebih besar dari 10, tuh ya. Ini ini I lebih kecil sama dengan 10 ya, harusnya ya, kita ganti dulu. I lebih kecil sama dengan 10, enggak gitu ya. Kalau iya, maka dia akan terus mengulang ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kapan kita menggunakan while? Kapan kita menggunakan repeat? Nah, di sini kita sudah tahu bahwa perbedaannya kalau while kondisinya sebelum kita mengulang gitu ya. Kita cek dulu. Tapi kalau repeat kita bisa lakukan dulu pengulangannya terus kita cek kondisinya gitu ya. Pengecekannya justru di bawah dari aksi. Sehingga meskipun eh, kondisinya itu tidak terpenuhi, ya repeat akan minimal melakukan aksi sebanyak 1 kali. Tapi kalau while dia akan ketika tidak memenuhi, maka dia tidak akan melakukan aksi sama sekali. Itu perbedaannya, gitu ya. Oke, selanjutnya ada beberapa perintah yang umum kita gunakan di dalam pengulangan maupun percabangan. Yang pertama adalah break. Break itu adalah perintah keluar dari pengulangan tanpa mengeksekusi instruksi setelahnya. Ya, bisa kita gunakan di for, do while maupun switch atau case ya. Sedangkan kalau continue ya, perintah ya untuk melanjutkan iterasi ya tanpa mengeksekusi instruksi setelahnya. Jadi kalau ada continue, kemudian di bawahnya ada instruksi, instruksi di bawahnya akan diabaikan, tapi dia tetap melanjutkan pengulangan. Sedangkan kalau break tadi dia benar-benar keluar dari pengulangan. Seperti itu ya. Kalau perintah continue biasanya digunakan di for, do while, ataupun while. Editor online kita. Seperti biasa, mau kita hapus semua boleh ya. Include stdio.h, kemudian void main, lalu di dalamnya kita buat integer i, kemudian ada for sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 10, i plus plus. Kemudian di dalamnya kita lakukan perintah, misalnya mencetak hello world ya. Kemudian kita cetakkan i-nya. Berarti di sini %d, i ya. Nah, di baris ke-8 ini mau kita coba gimana hasilnya kalau kita tambahin continue atau break ya. Kita coba run dulu hasil dari program ini apa kira-kira. Oh iya, sorry, printf ya. Oke, kita run.
Oke, ini hasilnya ya. Hasilnya adalah hello world 1. Hello world. Oh, ini kita slash n juga. Oh, atau kita kasih spasi di sini, terus setelah nyeta i-nya kita enter ke bawah. Ya, biar cantik ya tampilannya ya. Nih, jadinya begini. Hello World 1, Hello World 2, Hello World 3, sampai Hello World 10. Ya. Oke, sekarang kita coba kalau dia kita kasih tengah-tengahnya ini kita kasih perintah break. Break tadi adalah keluar dari pengulangan tanpa mengeksekusi instruksi setelahnya. Kita tahu di sini instruksi setelah break itu adalah mencetak i ya. Oke, kita run programnya. Maka yang dia tampilkan hanya hello world ya. Jadi di sini ketika i sama dengan 1, dia akan apakah 1 itu lebih kecil dari 10? Kalau iya, maka dia masuk ke dalam pengulangan. Kemudian dia mencetakkan hello world, lalu ketemu perintah break di sini. Oh, keluar dari pengulangan. Gitu ya. Tanpa mengeksekusi instruksi di bawahnya. Itu. Tapi kalau kita pakai perintah continue di sini, apa yang akan terjadi? Ya, saran programnya. Oke, nih yang terjadi kita hanya mencetak hello world saja tanpa mencetak i-nya. Kenapa? Jadi ketika i-nya sama dengan 1, 1 lebih kecil nggak dari 10? Iya, gitu kan. Maka dia masuk ke badan pengulangan, lalu mencetak hello world, lalu ketemu perintah continue. Maka instruksi setelah continue dia abaikan, tapi dia tetap melanjutkan pengulangan. Jadi di sini i-nya menjadi 2. 2 lebih kecil nggak dari 10? Iya, maka kita masuk ke badan pengulangan, dia mencetak hello world lagi. Ketemu lagi continue. Dia nggak akan eksekusi baris selanjutnya. Dia akan ke atas melanjutkan pengulangan. Dan seterusnya sampai i sama dengan 10 gitu ya. Oh, 10 lebih kecil sama dengan 10, maka dia masuk ke pengulangan, mencetak hello world. Kemudian ketemu continue lagi. Setelah ketemu continue, dia naik ke atas. I-nya jadi 11 kan. Nah, 11 lebih kecil sama dengan 10 nggak? Ternyata tidak. Maka dia berhenti dari pengulangan. Jadi, perintah printf i-nya itu tidak akan pernah dieksekusi. Jadi, bedanya continue sama break seperti itu ya. Kalau break itu benar-benar keluar dari pengulangan, kalau continue dia hanya mengabaikan instruksi setelahnya, tapi pengulangannya tetap dia lanjutkan. Seperti itu. Oke, lanjutkan kembali. Terakhir adalah perintah goto. Jadi perintah goto ini artinya kita harus memberikan label dulu nih. Di baris keberapa kita beri label, kemudian nanti kita bisa menuju ke label itu. Gitu ya, dengan perintah goto. Yaitu untuk umumnya goto spasi nama labelnya apa. Gitu ya. Untuk memberikan label itu kita bisa menuliskan namanya, terserah apa, yang penting bukan keyword. Kemudian kita akhiri dengan titik 2 ya untuk label. Oke, kita coba aja di contoh program yang tadi boleh. Di sini misalnya ini ada mulai gitu ya. Kemudian kita ganti di sini ya. Setelah mulai kita cetak hello world, cetak i, terus di sini ada perintah i-nya ditambah 1. Atau boleh juga misalnya i-nya i ditambah 2 misalnya gitu. Lalu kita ada perintah go to mulai. Ya. Jadi kita run programnya. Gak berhenti-berhenti ya. Oke, kenapa? Karena dia terus balik terus. Terus balik ke sini. Ya. Boleh kita tambahin misalnya di sini if kalau mau berhenti ya. Misalnya i lebih kecil sama dengan 10. Jadi dia akan berhenti kalau si i-nya lebih kecil dari 10.
Kita coba. Oke, sekarang hasilnya. eh, Ya, hasilnya hello world 0, karena di sini kita nggak kasih angka awal ya, jadi dia mulai dari 0 nih. 0, kemudian, jadi di sini 0, kemudian mulai gitu ya. Lalu ini 0 itu lebih kecil nggak dari 10? Karena iya, maka dia cetak hello world, kemudian dia cetakkan i-nya, jadi hello world 0, kemudian 0 ditambah 2, jadi 2, kemudian balik go to mulai, jadi balik lagi ke label mulai, kemudian 2 itu lebih kecil nggak dari 10? Kalau iya, dia cetak lagi hello world, cetak lagi 2, kemudian 2-nya ditambah 2, kemudian go to mulai, naik lagi ke atas. Seterusnya, sampai i-nya 10, 10 lebih kecil sama dengan 10, dia cetak hello world, kemudian dia cetak 10, lalu 10-nya ditambah 2 jadi 12, go to mulai lagi, 12 lebih kecil dari 10 nggak? Kalau enggak, maka dia keluar dari percabangannya. Itu konsep go to, ya. Oke, selesai untuk materi hari ini. Terima kasih banyak. Terus berlatih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.